sih, gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini Sobat Asik kembali lagi di episode yang baru. Nah, pada episode kali ini kita mau bahas tentang salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu tentang Kerajaan Samudra Pasai. Nah, sebelum masuk ke sesi diskusi lebih lanjut, seberapa tahu sih masyarakat tentang keberadaan Samudra Pasai ini? Silakan tonton video berikut. Boleh tanya-tanya sebentar nggak? Boleh. Namanya siapa? Sultan. Masih sekolah apa gimana? Sekolah. Kelas berapa? Kelas 10. Oke, jadi kita akan tanya-tanya seputar tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi langsung masuk ke sini. Tahu nggak sih kerajaan Islam pertama di Nusantara itu apa? Kerajaan Samudra Pasai. Betul. Selanjutnya, pernah tahu nggak raja pertama kerajaan Samudra Pasai itu siapa? Raja pertama Sultan Malik Al-Saleh. Terus raja terakhir Samudra Pasai? Raja terakhir Zainal Abidin. Benar banget ya. Sepertinya masnya tahu banyak ya tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ya. Nah, itu tadi ada pendapat dari masyarakat mengenai keberadaan Samudra Pasai. Nah, sebelum masuk ke sesi diskusi lebih lanjut, teman-teman bisa nonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sekitar abad 10 sampai 12 Masehi, wilayah Selat Melaka dan semenanjung utara Pulau Sumatera merupakan kawasan perdagangan yang sangat sibuk. Banyak para pendatang dari berbagai belahan dunia melewati dan singgah di jalur ini dengan berbagai macam tujuan. Ada yang mencari tempat tinggal baru, ada yang menyebarkan agama, dan tentunya ada juga yang berdagang. Melihat keadaan ini, Sultan Malikus Shalih mendirikan suatu kerajaan dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam dan menguasai wilayah tersebut dari para pendatang asing. Lalu, berdirilah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada pertengahan abad ke-13 atau sekitar tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini terletak di wilayah Lok Sumawe dan Aceh Utara, yaitu daerah utara Pulau Sumatera. Pendiri kerajaan tersebut adalah Sultan Malikus Shalih yang merupakan seorang dari keturunan suku Imumpet atau suku Imam Empat, yaitu 4 merah bersaudara yang berasal dari Persia. Berikut adalah silsilah dari Sultan Malikus Shalih. Sultan Malikus Shalih bin Merah Mahdum Malik Abdullah bin Merah Ahmad bin Merah Mahdum Malik Ibrahim bin Merah Malik Masir atau Muyang Mersa bin Merah Mahdum Malik Ishak bin Sultan Mahdum Alaidin Abdul Malik Syah bin Sultan Mahdum Alaidin Muhammad Amin Syah bin Sultan Mahdum Alaidin Abdul Qadir Syah bin Merah Ahmad bin Merah Bahrum bin Syahir Nui bin Maharaj Syahrian Syah Salman. Di samping saya ini adalah makam dari Sultan pendiri Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Shalih, dan di sebelahnya adalah makam dari putra beliau, yaitu makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Berikut
ini adalah makam dari Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Beliau meneruskan tahta dari kerajaan Samudra Pasai setelah ayahnya Sultan Malik As-Saleh wafat. Jadi selain ada makam Sultan Malik As-Saleh dan Sultan Malik Al-Zahir, di sekitar sini juga banyak terdapat makam-makam dari raja-raja lain yang belum diketahui namanya. Contohnya adalah yang di samping kiri dan kanan saya. Ini adalah makam yang terdapat di pinggir jalan, namun kurang terawat dan tidak diketahui namanya siapa. Kami berharap kedepannya akan bisa diketahui namanya siapa dan dapat dipugar kembali agar masyarakat Aceh tahu siapa identitas dirinya. Seorang penjelajah dari Maroko bernama Ibnu Battuta, dalam perjalanannya menuju Cina, beliau singgah di kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Dan dia menulis nama Samudra Pasai di dalam buku karangannya yang berjudul Rihlah ila Masyriq, yang berarti pengembaraan ke timur. Ketika itu, dia melihat penduduk kerajaan tersebut telah memeluk agama Islam dan bermazhab Syafi'i. Ibnu Battuta menyebut nama kerajaan Samudra Pasai dengan nama Samatrah, lalu jadilah Sumatera, yaitu asal-usul nama Pulau Sumatera sampai pada saat ini. Pusat pemerintahan kerajaan Samudra Pasai pada saat itu mencakupi dari Krung Jambo Ai sampai dengan Krung Pasai. Menurut Ibnu Battuta, kerajaan Samudra Pasai pada saat dia datang berkunjung selama 2 minggu pada tahun 1345 Masehi menyebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai tidak memiliki benteng dari batu, namun hanya memagari kota dengan kayu yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhan utama. Dia juga menyebutkan di kawasan inti kerajaan Samudra Pasai terdapat masjid, istana, dan pasar-pasar, serta dilalui oleh sungai air tawar yang bermuara ke laut lepas. Selain itu, seorang Muslim Cina yang menulis buku Yingyai Shenglan, yaitu buku kronik perjalanan ekspedisi Cheng Ho pada tahun 1414 Masehi, yang juga singgah ke Pasai bersama dengan Cheng Ho, menyebutkan bahwa di pelabuhan Samudra Pasai terdapat sebuah muara yang besar, namun ombaknya sangat deras. Saking derasnya ombak tersebut bisa membuat kapal yang melaluinya mudah terbalik, sehingga penamaan Lu'smawe yang dapat bermaksud teluk dalam yang airnya berputar-putar kemungkinan berkaitan dengan ini. Kerajaan Samudra Pasai memiliki arti pesisir lautan yang luas, karena samudra berarti lautan yang luas, sedangkan Pasai sendiri berarti pesisir. Arti ini lebih logis dan ilmiah karena melihat lokasi pusat kerajaan Samudra Pasai adalah dekat dengan laut yang luas, dalam hal ini adalah Selat Melaka. Namun, ada juga yang mengatakan nama Pasai diambil dari nama seekor anjing milik sang raja. Hal ini tentu kurang logis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, nama Samudra Pasai ada juga yang berpendapat adalah nama dua wilayah, yakni wilayah Samudra dan wilayah Pasai, yang ketika kerajaan berdiri digabung menjadi Samudra Pasai. Namun, hingga saat ini sebenarnya masih perlu dikaji lebih dalam lagi tentang nama tersebut agar didapatkan kebenaran yang sebenarnya. Para pakar sejarah dan peneliti Aceh harus bersatu untuk menemui titik terang ini, agar tidak ada lagi beda pendapat nantinya. Jika kita mundur jauh ke belakang, sebelum adanya kerajaan Samudra Pasai, di daerah sekitar Tanah Data atau Cotgiri sekarang, pada tahun 1042 Masehi, sudah ada kerajaan Islam Salasari yang didirikan oleh Maharaja Mahmud Syah, yaitu saudara kandung dari Merah Mahdum Malik Ishak, yang tidak lain adalah kakek buyut Sultan Malikus Saleh. Kerajaan ini bertahan sampai raja keempat, dan ketika berdirinya kerajaan Samudra Pasai, kerajaan ini juga melebur dalam kerajaan Samudra Pasai. Semenjak berdirinya kerajaan Samudra Pasai,
Beberapa kerajaan lain pun yang sudah ada sebelumnya seperti Pedir, Aru, Tamiang, dan Perla juga bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Bukan hal sulit untuk membuat kerajaan-kerajaan ini bergabung, karena sama-sama merupakan kerajaan Islam dan memiliki tujuan yang sama dalam menyebarkan agama Islam. Selain itu, yang memegang kekuasaan dari kerajaan-kerajaan itu juga merupakan famili dari Sultan Malikus Saleh karena berasal dari keturunan yang sama. Pengaruh kerajaan Samudra Pasai sangat besar di kawasan Selat Melaka pada saat itu. Perlahan tapi pasti, di bawah pimpinan sang Sultan Kerajaan Samudra Pasai, mereka mengambil alih dan mendominasi Selat Melaka dalam berbagai hal. Peraturan-peraturan pun dibuat untuk para pendatang yang ingin berdagang, menetap, atau hanya sekedar singgah. Mereka harus mentaati dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malikus Saleh menikah dengan Putro Ganggang Sari atau Putri Raihani yang merupakan putri dari Raja Perlak ke-17. Pernikahan mereka dikaruniai dua orang putra. Yang pertama bernama Muhammad Malik Al-Zahir dan yang kedua bernama Abdullah Malik Al-Mansur. Sultan Malikus Saleh sendiri bertahta kurang lebih selama 30 tahun, yakni dari tahun 1267 Masehi sampai tahun 1297 Masehi. Setelah wafatnya Sultan Malikus Saleh, tahta Raja Samudra Pasai diteruskan oleh anaknya yang pertama yang bernama Sultan Muhammad Malik Al-Zahir pada tahun 1297 Masehi. Meskipun Sultan Malikus Saleh telah wafat, namun pengaruh dari Sultan Malikus Saleh sangat besar bagi kerajaan Samudra Pasai. Terbukti, dibanding nama raja yang pernah bertahta setelah dirinya, nama Sultan Malikus Saleh jauh lebih dikenal, bahkan sampai sekarang. Semenjak Sultan Muhammad Malik Al-Zahir bertahta di kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai mulai menggunakan koin emas dan perak, yaitu dinar dan dirham, sebagai alat tukar atau alat jual belinya. Hal ini juga tidak terlepas dari kekayaan tanah Aceh pada masa itu. Logam mulia pada masa itu adalah umum dan tidak sesulit sekarang untuk mendapatkannya di tanah Aceh. Lalu pada tahun 1326 Masehi, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir pun wafat dan digantikan oleh anaknya, yaitu Mahmud Malik Al-Zahir. Mata pencaharian utama dari masyarakat kerajaan Samudra Pasai adalah bertani, nelayan, dan berdagang. Rempah-rempah seperti lada menjadi salah satu penghasilan utamanya. Kerajaan Samudra Pasai pada saat itu sangat mendominasi perdagangan di wilayah Selat Melaka. Selat Melaka sendiri adalah jalur dagang laut tersibuk di wilayah Nusantara pada masanya. Jadi, sangat wajar jika kerajaan Samudra Pasai sudah menggunakan uang atau koin dari emas dan perak. Dalam hal ini adalah dinar dan dirham, karena perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Samudra Pasai semakin jaya dan masyarakatnya pun semakin sejahtera. Kerajaan Samudra Pasai berkembang dengan sangat pesat dalam berbagai hal, terutama dalam penyebaran agama Islam. Mendengar kegemilangan kerajaan Samudra Pasai, sebuah kerajaan yang berada jauh di Pulau Jawa, yang telah jauh lebih dulu jaya serta menyebarkan agama Hindu, perlahan tapi pasti mereka mulai merasa terancam oleh keberadaan kerajaan Samudra Pasai karena mampu berkembang begitu pesat. Mereka takut pengaruh kerajaan mereka akan diganggu atau terganggu. Ya, mereka adalah kerajaan Majapahit yang pada saat itu dipimpin oleh raja mereka yang terkenal membawa Majapahit pada puncak kejayaannya, yaitu Raja Hayam Wuruk.
Lantas, sang Raja Hayam Wuruk memerintahkan sang Mahapati andalannya yang terkenal dengan Sumpah Palapa dan berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah Nusantara pada saat itu, yaitu sang Mahapati Gajah Mada, untuk menyerang kerajaan Samudrapasai. Kerajaan Majapahit sangat bernafsu untuk menumbangkan kegemilangan yang telah diraih oleh kerajaan Samudrapasai. Maka mereka segera menyusun siasat untuk menghancurkan dan menghilangkan pengaruh Samudrapasai di kawasan utara semenanjung Pulau Sumatera. Pada tahun 1350 Masehi, yaitu saat Sultan Zainal Abidin I bertahta di kerajaan Samudrapasai, tibalah pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada. Pertempuran yang sangat sengit pun terjadi di wilayah Laut Aru yang mencakupi Pulau Kampai, Pulau Sembilan, Serangjaya, Tanjung Keramat, dan Sungai Yu, yang merupakan wilayah dari Kecamatan Pangkalan Susu dan Kecamatan Besitang sekarang. Kerajaan Samudrapasai pada saat itu bersatu bersama Kerajaan Aru, Tamiang, dan Perlak untuk bertempur melawan pasukan Majapahit. Pertempuran yang sangat sengit ini terus meluas karena kedua pasukan sama-sama kuat. Hingga akhirnya ada seorang yang berasal dari Kerajaan Tamiang berhasil memenggal kepala Gajah Mada. Karena keadaan mereka telah terdesak, terpaksa pasukan kerajaan Majapahit mundur dan gagal menguasai kerajaan Samudrapasai pada saat itu. Kepala dari Mahapati Gajah Mada yang berhasil dipenggal dibawa pulang oleh pasukan Majapahit, sedangkan badannya dikuburkan di daerah Tamiang, yaitu daerah Manyak Payet sekarang. Terbukti dengan adanya satu makam yang ditemukan yang diduga kuat adalah makam dari Gajah Mada. Namun kebenaran ini masih perlu diteliti lebih jauh lagi agar mendapatkan kebenaran yang sebenarnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya. Ada terdapat dua tempat paling bersejarah di kawasan Teluk Aru terkait penyerangan kerajaan Majapahit terhadap kerajaan Samudrapasai, yaitu Serangjaya dan Timbun Tulang. Pada saat itu, pasukan dari kerajaan Samudrapasai, kerajaan Tamiang, kerajaan Perlak, dan kerajaan Aru bergabung menyerang pasukan Majapahit di waktu setelah subuh. Lalu terjadi pertempuran yang sangat sengit dan memakan korban banyak. Pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan gabungan yang dipimpin oleh kerajaan Samudrapasai, sehingga nama wilayah tersebut disebut Serangjaya, karena pasukan yang dipimpin oleh Samudrapasai mendapatkan kejayaan atau kemenangan pada saat penyerangan tersebut. Banyak korban berjatuhan dari pasukan Majapahit dan tidak sempat dimakamkan lagi. Lalu mayatnya ditumpukkan seperti kayu sehingga bertimbun. Maka oleh sebab itu daerah itu dinamakan Timbun Tulang, karena banyak tulang-tulang yang tertimbun karena mayatnya dicampakkan. Sekitar tahun 1517 Masehi, terjadi penyerangan Portugis ke Samudrapasai, dan kerajaan Samudrapasai pada saat itu runtuh. Namun, para pendiri kerajaan yang masih tersisa menyatakan diri bahwa kerajaan Samudrapasai melebur dan bersatu dengan kerajaan Aceh Darussalam yang baru terbentuk pada saat itu. Dengan ini berakhirlah cerita sejarah kerajaan Samudrapasai.
Assalamualaikum sahabat jejak petunjuk. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan Islam Samudra Pasai. Kapan sebenarnya kerajaan Islam Samudra Pasai berdiri masih menjadi misteri. Belum ada kesepakatan dari para peminat dan ahli sejarah mengenai hal ini. Umumnya di dunia pendidikan kita diajarkan bahwa Samudra Pasai berdiri pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Dan sebagai pendiri kerajaan ini adalah Sultan Malikus Saleh atau Merah Silu yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Pendapat ini dikemukakan oleh para sarjana barat seperti Sunat Horgron, Mokwete, dan lain-lain yang mendasari pendapatnya pada naskah lokal Aceh, Hikayat Raja-Raja Pasai. Sebenarnya ada versi lain mengenai berdirinya Samudra Pasai yang didasari pada petunjuk dan sumber-sumber musafir Arab tentang Asia Tenggara, dan dua buah naskah lokal yang ditemukan di Aceh yaitu Idarul Haq fi Mamlakatil Perla karya Abu Ishaq Al-Makarani dan Tawarikh Raja-Raja Kerajaan Aceh. Pendapat ini menyatakan bahwa Samudra Pasai telah berdiri sejak abad ke-11 Masehi, tepatnya pada tahun 1042 Masehi. Hal ini didukung oleh Profesor Buya Hamka, Ali Hashmi, Abu Bakar Aceh, Muhammad Said, dan beberapa peneliti dan sejarawan lokal Nusantara. Pendapat pertama yang bersumber dari Hikayat Raja-Raja Pasai mengatakan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 Masehi. Hikayat Raja-Raja Pasai sendiri sebenarnya adalah cerita rakyat yang banyak mengandung unsur mitos. Dalam kitab tersebut, Pasai disebutkan adalah tempat pertama yang diislamkan, dan Merah Silu adalah raja pertama yang beragama Islam. Keislaman Merah Silu dikisahkan melalui pertemuannya dengan Rasulullah melalui mimpi. Dalam mimpi Merah Silu tersebut, Rasulullah sendiri yang membimbing mengucapkan kalimat syahadat dan mengajarkan membaca Al-Quran. Kemudian, setelah terbangun, Merah Silu dapat membaca Al-Quran dengan fasih. Bahkan, melalui mimpi itu, Merah Silu dikhitan secara gaib oleh Rasulullah sendiri. Setelah masuk Islam, kemudian Merah Silu bergelar Sultan Malikus Saleh. Meskipun banyak peneliti sejarah yang merujuk pada Hikayat Raja-Raja Pasai, namun tidak sedikit yang meragukan kebenarannya. Sebab, hikayat bukanlah suatu rangkaian catatan sejarah murni. Banyak kisah-kisah yang belum tentu benar-benar terjadi. Bahkan banyak unsur mitos yang dinilai kurang logis. Sehingga untuk menjadi landasan legitimasi sejarah Samudra Pasai dinilai kurang kuat oleh beberapa ahli sejarah lokal. Oleh sebab itulah dalam paparan kali ini mencoba membahas jejak-jejak lain Samudra Pasai berdasarkan kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Perla dan Tawarikh Raja-Raja Aceh yang dijadikan dasar argumentasi para sejarawan seperti Buya Hamka, Ali Hashmi, dan lain-lain. Kerajaan Samudra terletak di Pasai, yaitu suatu daerah di pantai timur laut Pulau Sumatera yang terletak antara daerah Pesangan dengan Sungai Jambu Aye di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh Darussalam. Menurut Idarul Haq dan Tawarikh Raja-Raja Aceh, Samudra Pasai telah berdiri sejak abad 11 Masehi, dan sebagai pendiri serta sultan pertama kerajaan ini adalah Merah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah yang memerintah pada tahun 433 sampai 470 Hijriah atau 1042 sampai 1078 Masehi. Setelah kepemimpinan Mahmud Syah, Samudra Pasai dipimpin oleh Maharaja Mansur Syah antara tahun 1078 sampai 1133 Masehi. Lalu Maharaja Giyasuddin Syah tahun 1133 sampai 1155 Masehi. Dan selanjutnya Maharaja Nuruddin atau Merahno atau Tengku Samudra yang lebih dikenal dengan Sultan Kamil yang memimpin 1155 sampai 1210 Masehi. Sultan Al-Kamil ialah sultan terakhir dari dinasti Merah Khair. Setelah Sultan Al-Kamil wafat dan tidak memiliki putra pewaris tahta, kerajaan Samudra menjadi rebutan antara pembesar-pembesar kerajaan.
Keadaan ini menjadikan kerajaan Samudra kacau balau selama kurang lebih 50 tahun. Hingga akhirnya Merah Silu mengambil alih kekuasaan kerajaan Samudra Pasai. Merah Silu adalah anak dari Mahdum Malik Abdullah bin Mahdum Malik Ibrahim bin Mahdum Malik Mesir bin Mahdum Malik Isa bin Sultan Mahdum Malik Ibrahim Shah Jahan Berdaulat atau Sultan Kerajaan Perlak ke-8. Artinya, Merah Silu adalah keturunan dari Sultan Kerajaan Islam Perlak. Hal ini mematahkan pendapat pertama yang bersumber dari hikayat Raja-Raja Pasai yang mengisahkan Merah Silu adalah seorang Hindu yang kemudian masuk Islam. Pada masa pemerintahan Merah Silu ini, Samudra Pasai sangat berhubungan baik dengan kerajaan tetangganya, yaitu Perlak, di mana putri Perlak bernama Putri Ganggang Sari menikah dengan Sultan Merah Silu. Dari pernikahan ini lahir seorang anak yang menjadi penerus tahta kerajaan Samudra Pasai kemudian hari, yaitu Sultan Muhammad Malikuz Zahir. Di masa Sultan Muhammad Malikuz Zahir, kerajaan Perlak bergabung menjadi bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Menurut kitab Tawarikh Raja-Raja Aceh, di masa Syekh Ismail Al-Zarfi dan rombongannya tiba di Samudra, telah menjumpai kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja muslim yaitu Merah Silu, dan memiliki Perdana Menteri yaitu Sri Kaya Syekh Iyasuddin dan Syekhul Islam bernama Sayyid Ali Ibnu Ali Al-Makarani, serta Menteri Luar Negeri bernama Bawa Kaya Ali Hisamuddin Al-Malabari. Digambarkan oleh Syekh Ismail, keadaan negeri sangat makmur dan kaya, serta memiliki angkatan laut yang teratur. Kerajaan ini beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Oleh karena itu, Syekh Ismail memberi gelar kepada Merah Silu dengan Sultan Malikus Saleh. Gelar ini sama dengan yang digunakan oleh Raja Mesir yaitu Sultan Malikus Safih Najmuddin Al-Ayyubi yang merupakan ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika dipimpin oleh Malikus Saleh, kerajaan ini masih bernama Samudra, baru setelah masa kepemimpinan putra Malikus Saleh yaitu Sultan Muhammad Malikuz Zahir, kerajaan Samudra dikenal dengan Samudra Pasai. Dan pada masa Malikuz Zahir memimpin, Samudra Pasai bertambah maju dan dakwah Islam menyebar lebih luas ke berbagai wilayah di Nusantara. Bahkan, kerajaan Perlak yang pada saat itu mengalami kemunduran, akhirnya bergabung ke dalam kekuasaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Malikuz Zahir. Bukti lain kemakmuran Samudra Pasai adalah adanya mata uang dinar dan dirham sebagai alat tukar yang diterbitkan oleh Sultan. Selain itu, kerajaan ini banyak disinggahi kapal-kapal Melayu antar pulau dan perdagangan antar sesama mereka yang sangat ramai. Ibnu Batutah yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi menggambarkan kerajaan Samudra Pasai sebagai sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah. Bahkan Batutah juga mencatat bahwa kapal Samudra Pasai telah ia temui ketika sampai ke negeri Cina. Dan ini sebagai bukti bahwa Samudra Pasai adalah kerajaan besar yang telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar Nusantara, salah satunya adalah Cina dan Mongol. Ibnu Battuta menuliskan ketika sampai di Samudra Pasai, ia dijemput dan disambut oleh para pejabat kerajaan atas perintah Sultan. Di antara yang menyambutnya adalah seorang qadi yang bernama Amir Sayyid Al-Shirazi. Kemudian Battuta juga menyebutkan bahwa Samudra Pasai sangat berpegang teguh kepada pengamalan Islam. Gambaran kebesaran Samudra Pasai menurut Ibnu Battuta menjadi bukti nyata bahwa kerajaan ini adalah pusat penyebaran Islam dan tempat berkumpul para ulama dan fuqaha serta menjadi pusat Islamisasi yang penting di Nusantara. Dengan melihat Samudra Pasai sebagai pusat studi dan pertemuan para ulama, banyak sekali tokoh dan para ahli dari berbagai disiplin pengetahuan yang datang dari luar negeri yang merupakan bagian dari Daulah Abbasiyah untuk membantu kerajaan Islam Samudra Pasai. Maka hal ini berpengaruh pada sistem dan organisasi pemerintahan yang ada di Samudra Pasai yang seirama dengan sistem yang dianut oleh pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam bidang pemerintahan misalnya, Samudra Pasai memiliki perangkat pemerintahan yang lengkap sebagaimana kerajaan besar maritim pada umumnya. Di antara struktur pemerintahan Samudra Pasai ialah telah memiliki Perdana Menteri, Bendahara, Komandan Militer, Panglima Angkatan Laut, Sekretaris Kerajaan, Qadi, dan beberapa syah bandar sebagai pengawas pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan. Pengawasan terhadap perdagangan dan pelayaran di kota-kota pantai
yang berada di bawah pengaruh kerajaan merupakan sendi-sendi kerajaan yang memungkinkan memperoleh penghasilan ekonomi yang besar. Perdagangan yang menjadi basis hubungan antara kerajaan-kerajaan di Malaka, Cina, India, dan sebagainya telah membuat Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam terkenal dan berpengaruh di Asia Tenggara pada abad 14 dan 15 Masehi. Dengan kondisi seperti ini, Islam dengan cepat berkembang di berbagai wilayah lain di Nusantara. Di antara wilayah-wilayah ekspansi dakwah Samudra Pasai adalah Minangkabau, Palembang, Jambi, Patani di Thailand, Malaka, Jawa, Sulawesi, dan beberapa kerajaan pantai di sekitarnya. Ekspansi yang dilakukan oleh Samudra Pasai diantaranya Sultan Zainal Abidin telah mengirim 2 orang pendakwah ke Pulau Jawa. Mereka ialah Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan pelopor Wali Songo dan Maulana Ishaq yang mereka ini bergelar Syekh Awalul Islam. Kemudian di akhir abad ke-15 Masehi, Syekh Ali Al-Kaisar dan rombongan pengikutnya yang diketuai oleh Raja Abdul Jalil Ibnu Sultan Al-Qahar berdakwah ke Bandar di Pulau Sulawesi yang kemudian dikenal dengan Makassar. Dan raja setempat yaitu Raja Bone akhirnya masuk Islam. Kemudian ke wilayah Malaka, dakwah telah berhasil mengislamkan Raja Hindu Malaka yaitu Parameswara, yang kemudian setelah Islam bergelar Sultan Mughad Iskandar Shah. Mengenai silsilah raja-raja Samudra Pasai, kita mengambil pendapat dari seorang sejarawan Ibrahim Alfian yang mendasarkan atas mata uang emas Samudra Pasai yang pernah ditemukan, di mana di dalam mata uang emas yang ditemukan itu dapat diketahui beberapa nama-nama raja yang pernah memerintah di kerajaan Islam Samudra Pasai. Pada awal abad ke-13 Masehi, Islam mulai menyinari Asia Tenggara. Islam telah berkembang dengan pesat berkat tokoh-tokoh dari zaman Kesultanan Sumatera. Berbagai bukti arkeologis telah dikumpulkan untuk menguatkan fakta ini. Museum Islam Samudra Pasai merupakan museum Kabupaten Aceh Utara yang dibangun untuk menampilkan ragam koleksi tinggalan sejarah kebudayaan Islam Sumatera atau lebih dikenal dengan Samudra Pasai. Museum ini dibangun secara bertahap mulai tahun 2011 sampai tahun 2016. Diresmikan langsung oleh Bupati Aceh Utara dan terbuka untuk umum. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Gedung Museum Islam Samudra Pasai. Semoga Allah melapangkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan museum ini memiliki luas 2.850 meter persegi, berada di Gampong atau Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Ini adalah bagian dari lahan kompleks Monumen Islam Samudra Pasai yang memiliki luas total 7,5 hektar. Untuk menuju ke lokasi museum, pengunjung bisa menggunakan Jalan Nasional Medan Banda Aceh dan masuk ke Jalan Malikus Saleh, hanya berjarak kurang lebih 5 km dari pusat perdagangan di Kota Gedong. Lokasi gedung museum ini pun berada tidak jauh dari kompleks makam Sultan Al-Malik As-Salih, pendiri Kerajaan Islam Samudra Pasai yang dikenal luas oleh masyarakat Asia Tenggara masa itu.
Biaya pembangunan museum diambil dari dana otonomi khusus Kabupaten Aceh Utara yang juga dialokasikan secara bertahap sejak tahun 2011 sampai tahun 2016. Konsep konstruksi bangunan museum ini bergaya kubah yang direplik dari gaya bangunan pada abad ke-13 Masehi. Pada abad itu di Asia Tenggara telah berdiri satu struktur kepemerintahan Islam yang bernama Bandar Sumatra atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Islam Samudra Pasai. Pada struktur bangunan museum ini, selain kubah, juga dipenuhi dengan replika-replika kandil yang terdapat pada setiap tiang pagar dan motif di beberapa sisi dinding museum. Ornamen kandil adalah ciri khas Islam Samudra Pasai yang telah diperlihatkan pada beberapa makam. Salah satu yang terkenal adalah makam Sultanah Nahrasyah, seorang ratu yang pernah memerintah pada periode ketiga Kerajaan Islam Samudra Pasai. Bukti-bukti arkeologis itulah yang kemudian mengilhami para arsitek museum untuk menempatkan bentuk kandil atau miskah sebagai gaya bangunan. Ahli sejarah menyebutkan bahwa miskah atau kandil bermakna penerang, istilah yang diperuntukkan kepada alim ulama dan tokoh-tokoh Islam. Memasuki gerbang utama, gedung museum ini terpampang jelas di depan mata. Sedangkan di bagian dalamnya terdapat ruang lobi disertai beberapa petugas yang akan melayani setiap pengunjung museum. Oh ya, maaf Bang, mau nanya, ini untuk keliling-keliling dalam museum sendiri ngeliat koleksinya apakah dipungut biaya? Untuk pengunjung tidak dikenakan biaya alias gratis kalau melihat koleksi kita silakan. Oh ya, terima kasih. Di dalam museum ini dipamerkan 340 koleksi yang dikategorikan kepada koleksi historika, filologika, numismatika, dan etnografika. Koleksi pertama adalah sebuah miniatur kapal layar disertai dengan 20 alat dayung. Kapal layar ini digunakan sebagai sarana transportasi untuk keperluan perdagangan, bahkan bisa digunakan untuk peperangan. Tidak jauh dari miniatur kapal layar, terdapat sebuah replika pilar Pasai. Ini juga diilhami dari pilar-pilar yang terdapat pada sisi monumen makam Sultanah Nahrasyah, serta dari beberapa sisi makam Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi. Kedua makam itu berada di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Samudra Pasai memiliki berbagai bukti sejarah, dan yang paling banyak dijumpai adalah nisan bersurat. Ini adalah replika nisan Sadral Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi, seorang tokoh besar Islam yang datang dari Baghdad ke Kerajaan Islam Samudra Pasai. Replika nisan atau makam yang kedua adalah milik seorang tokoh bernama Naina Usamuddin bin Naina Amin yang wafat pada tahun 823 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1420 Masehi. Naina yang terdapat pada pangkal namanya adalah sebuah gelar yang berasal dari Persia.
Dan hal lain yang lebih meyakinkan lagi adalah dipahatnya bait-bait syair sufi dari Sa'di As-Sirazi yang juga berasal dari Persia. Situs makam asli Naina Usamuddin ini berada di Gampong Pi, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Koleksi lain yang bisa kita lihat adalah manuskrip Mushaf Al-Quran. Ini adalah karya tulis tangan intelektual Aceh di masa lampau. Mushaf ini berukuran 32 kali 22 cm. Sejak kebangkitan Islam pada masa Samudra Pasai, juga dibuktikan oleh mata uang emas yang disebut dirham. Dirham atau dirham adalah mata uang resmi Kerajaan Islam Samudra Pasai yang digunakan sebagai alat tukar. Setiap keping dirham dicetak atas nama sultan yang memerintah kala itu. Gerabah dan keramik juga menjadi salah satu bukti bahwa selain menjadi pusat dakwah Islam, Samudra Pasai juga dikenal sebagai pusat perdagangan. Di sini dipamerkan koleksi keramik lokal. Beberapa di antaranya berasal dari mancanegara, seperti keramik dari masa dinasti Wan dan Ming di Cina, Hindia, Sri Lanka, Thailand, dan Arab Saudi. Dari berbagai jenis koleksi yang dipamerkan, di museum ini terdapat sebuah ruangan bibliografi menampilkan rekam jejak historiografi Samudra Pasai lewat warisan bibliografi yang dihasilkan di masa lampau. Yang paling menarik, di ruangan ini terdapat sebuah foto surat Sultan Zainal Abidin pada abad ke-15. Surat ini dikirim kepada Kapitan Mor, perwakilan Raja Portugis di Malaka, untuk melaporkan perihal sejumlah tindak semena-mena yang dilakukan orang-orang Portugis dalam wilayah otoritasnya. Koleksi-koleksi yang terdapat di ruang bibliografi ini merupakan sebuah wujud upaya untuk menuntun peneliti ke berbagai sumber referensi serta dapat membangun kerangka pemikiran ilmiah dan minat ilmu pengetahuan sejarah Islam. Berbagai koleksi telah diperlihatkan di dalam ruang pamer museum ini. Ketika beranjak keluar, kita masih bisa melihat peralatan adat, perhiasan, senjata, dan alat musik. Salah satunya adalah rapai. Alat musik ini telah dicatatkan sebagai warisan budaya yang berasal dari Kabupaten Aceh Utara.
luar biasa sekali. Tadi saya sudah keliling-keliling nih Bu di Museum Islam Samudra Pasai, terus sudah lihat koleksi-koleksi di museum ini sendiri. Luar biasa, menarik sekali. Tapi ada satu hal yang bikin saya penasaran nih. Sebenarnya apa sih Bu visi dan misi dari Museum Islam Samudra Pasai ini sendiri? Visi Museum Islam Samudra Pasai itu sebagai pelestari, edukasi, pusat penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di Kabupaten Aceh Utara. Untuk mewujudkan visi ini, kita harus melalui beberapa langkah misi seperti bila ingin menjadikan museum ini sebagai sarana pelestari, di sini selalu dilakukan perawatan terhadap koleksi dan upaya konservasi. Untuk mewujudkan dia sebagai pusat penelitian, di sini juga silakan siapa-siapa yang ingin meneliti itu demi mencari yang lebih banyak lagi tentang hal-hal yang menyangkut dengan satu-satu koleksi, apakah itu mengadakan pengkajian dan sebagainya. Demikian juga untuk sifatnya dalam sifat pemanfaatan. Kita bisa memanfaatkan ruangan museum ini untuk sarana edukasi, misalnya untuk program belajar bersama di museum, atau untuk hal-hal lain yang bersifat positif. Ternyata memang museum ini sebagai wujud hal yang dinantikan oleh warga Aceh Utara ya, selain menjadi pusat edukasi dan juga menjadi informasi nih terutama bagi anak-anak muda sekarang yang mungkin mereka belum tahu nih bagaimana peninggalan masa lalu seperti itu ya. Aduh Ibu, terima kasih banyak untuk informasinya dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah merampungkan satu dokumen visualisasi profil Museum Islam Samudra Pasai. Video ini merupakan salah satu sarana promosi budaya dan motivasi bagi peneliti dalam mengkaji nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam satu koleksi. Koleksi yang tersimpan di dalam Museum Islam Samudra Pasai merupakan bukti sejarah kebesaran Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf atas keterbatasan dalam penyajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman tadi kan udah nonton nih video mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Nah kita dari sini ini mau diskusi bareng juga ngobrol mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Jadi sejarahnya tuh seperti ini. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Lok Sumawe, Aceh Utara. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai ditandai dengan raja yang berkuasa, masa kejayaan, dan jejak peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Sultan. Kesultanan ini merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perla yang sudah ada sebelumnya. Samudra Pasai sendiri terletak di wilayah yang sangat strategis. Kawasan Pasai dekat dengan laut dan tidak jauh dari Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan ke Persia, Arab, Cina, serta India. Kondisi ini membuat Samudra Pasai terus berkembang menjadi pusat perdagangan besar. Saat menjadi pusat bisnis, Kerajaan Samudra Pasai juga fokus pada komoditas utamanya yaitu lada. Nah, selanjutnya kita akan bahas raja-raja yang ada di Kerajaan Samudra Pasai. Sejarah mencatat Kerajaan Samudra Pasai awalnya digagas oleh Nazimuddin Al-Kamil. Lalu, Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh Sultan Malik Al-Saleh atau yang disebut Merah Silu. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai ini sekaligus menjadi raja pertama di Kerajaan Samudra Pasai.
Beberapa referensi menjelaskan terpilihnya Meurasius sebagai penguasa Pasai karena titah dari kerajaan Kesultanan Mamluk di Kairo. Meurasius diberi gelar Sultan Malik al-Saleh atau Sultan Malikul Saleh. Dia menjadi Sultan Samudra Pasai pada periode 1267 sampai dengan 1297 Masehi. Usai Meurasius wafat, pemerintahannya digantikan oleh sang putra yaitu Sultan Malik Az-Zahir dari hasil perkawinan Meurasius dengan putri Raja Perla. Penguasa Samudra Pasai terus berganti hingga tahun 1517 Masehi. Nah, dimulai dari yang pertama Sultan Malik al-Saleh dari tahun 1267 sampai tahun 1297. Lalu selanjutnya Sultan Malik Az-Zahir dari tahun 1297 sampai tahun 1326. Selanjutnya ada Sultan Ahmad ke-1 itu dari periode 1326. Selanjutnya Sultan Al-Malik Az-Zahir II periode 1349. Selanjutnya Sultan Zainal Abidin I tahun 1349 sampai tahun 1406. Selanjutnya ada Sultan Malikah Nahrasyah dari tahun 1406 sampai tahun 1428. Selanjutnya ada Sultan Zainal Abidin II dari tahun 1428 sampai tahun 1438. Selanjutnya ada Sultan Salahuddin dari tahun 1438 sampai tahun 1462. Selanjutnya ada Sultan Ahmad II itu dari tahun 1462 sampai tahun 1464. Selanjutnya ada Sultan Abu Zaid Ahmad III itu dari tahun 1464 sampai tahun 1466. Selanjutnya ada Sultan Ahmad keempat itu dari tahun 1466 sampai 1466. Lalu selanjutnya ada Sultan Mahmud dari tahun 1466 sampai 1468. Selanjutnya ada Sultan Zainal Abidin ketiga dari tahun 1468 sampai 1474. Selanjutnya ada Sultan Muhammad Syah kedua dari tahun 1474 sampai tahun 1495. Selanjutnya ada Sultan Al-Kamil dari tahun 1495 sampai tahun 1495. Selanjutnya ada Sultan Abdullah dari tahun 1495 sampai tahun 1500. Selanjutnya ada Sultan Muhammad Syah ketiga dari tahun 1506 sampai tahun 1507. Selanjutnya ada Sultan Abdullah dari tahun 1507 sampai tahun 1509. Selanjutnya ada Sultan Ahmad V dari tahun 1509 sampai tahun 1514. Dan pemerintahan terakhir dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin keempat dari tahun 1514 sampai tahun 1517. Oke, sekarang kita membahas tentang masa kejayaan Samudra Pasai. Mengutip laman resmi pemerintah Provinsi Aceh, masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai ada pada kepemimpinan Sultan Al-Malik Zahir II. Wilayah Pasai yang pada masanya menjadi pusat perdagangan membuat banyak saudagar dari penjuru dunia seperti India, Syam, Arab hingga Cina datang untuk berniaga ke Pasai. Lintas perdagangan di Pasai yang berkembang pesat saat itu juga membuat Kesultanan Samudra Pasai merilis mata uang emas yang disebut dirham untuk digunakan secara resmi. Selain menjadi kawasan yang paling sibuk, Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi tempat dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Walau sempat mendapat serangan dari Kerajaan Majapahit, Kesultanan Samudra Pasai mampu kembali meraih masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Malikah Nahrasyah. Nah, selanjutnya kita akan bahas jejak peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Jejak peninggalan Kesultanan Samudra Pasai diketahui melalui bukti arkeolog. Ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Area makam para Raja Samudra Pasai itu berada tidak jauh dari reruntuhan bangunan Kesultanan Samudra Pasai yang persisnya berlokasi di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Lok Semale. Dari deretan makam para raja terdapat makam atas nama Sultan Malik al-Saleh, yakni raja pertama sekaligus pendiri Samudra Pasai. Tidak hanya makam Sultan Malik al-Saleh, tapi ada juga makam Sultan Malik Az-Zahir, Tengku Ploh hingga Ratu Al-Aqla.
Selain pemakaman, Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan lonceng Cakradonya, stempel khas kerajaan, buku tasawuf, hingga karya tulis hikayat Raja Pasai. Nah Sobat Asik, kita tadi kan udah bahas banyak banget kan, mulai dari sejarah Kerajaan Samudra Pasai, raja yang memimpin, masa kejayaan, dan juga jejak peninggalan. Tak terasa waktu sudah begitu lama, saatnya kami bertiga untuk undur diri. Semoga Sobat Asik bisa mampu mengambil hikmah ya dari tentang sejarah Kerajaan Pasai, dan semoga Sobat Asik bisa tetap terus untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Sekian dari kami, apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.